Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama. Di sini ada 4 pemateri yang sangat luar biasa untuk menjelaskan dari bab pertama ini. Yang pertama itu pemateri pertama dengan saya sendiri dengan Gilang Ramadhani dengan NIM 1808 1010 2009 dan pemateri kedua yaitu Hairun Nisa dengan NIM 1808 1010 2002. Dan pemateri ketiga yaitu saudari Fafa Dwi Agustin Zain dengan NIM 1808 1010 2012. Dan pemateri yang keempat yaitu saudari Elda Dwi Sukmawati dengan NIM 1808 1010 2076. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa bab yang kita akan menjelaskan kepada kalian seperti itu. Oke, pokok pembahasan yang pertama itu kita akan membahas tentang pemasaran syariah dengan konvensional. Nah, yang kedua itu ada manajemen syariah dengan konvensional, dan yang ketiga itu ada gambaran dan potensi pangsa pasar Muslim di Indonesia dan di dunia. Dan yang keempat itu ada pertumbuhan penduduk Muslim dan konsekuensi ekonomi. Dan yang kelima itu ada populasi Muslim dan peta strategi pemasaran dunia. Yang pertama itu ada pemasaran syariah dengan konvensional. Next. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pemasaran syariah dengan konvensional. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan itu apa sih pengertian pemasaran. Pemasaran itu adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan, baik itu kepada pembeli yang ada ataupun yang potensial. Nah, yang selanjutnya itu ada pemasaran konvensional. Pemasaran konvensional adalah salah satu jenis pemasaran yang dilakukan secara langsung dengan metode-metode konvensional. Artinya, pembeli mendatangi langsung calon penjual secara bertatap muka dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan pengertian pemasaran syariah itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah disiplin bisnis yang dalam keseluruhan prosesnya itu yaitu sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam ajaran agama Islam. Jadi itu dalam pemasaran syariah itu harus sesuai dengan aturan ajaran agama Islam seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pemasaran syariah. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri pemasaran syariah. Yang pertama itu ada rabbaniyah, artinya salah satu ciri khas dari pemasaran syariah itu yang tidak dimiliki oleh pemasaran konvensional. Nah, yang kedua itu ada ciri-ciri yang akhlakiyah, artinya dalam hal ini pemasaran syariah mengedepankan masalah akhlak, etika atau perilaku dalam sebuah aspek kegiatannya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini itu pemasaran syariah lebih mengutamakan kepada eh, akhlak, etika, perilaku dan lain-lain. Selanjutnya itu ada ciri-ciri yang ketiga yaitu al-waqiyah, yaitu konsep yang fleksibel sebagaimana keluasan dan keluasaan syariah yang melandasi. Seperti itu. Nah, yang keempat itu ada ciri-ciri yang al-insiyah, yaitu dalam hal ini keistimewaan pemasaran syariah yang lainnya adalah sifat yang humanistis, universal. Artinya bahwasanya, syariah itu diciptakan untuk manusia, agar derajatnya sama, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya itu ada, materi perbedaan pemasaran syariah dan konvensional. Nah, di sini itu ada 4 perbedaan. Yang pertama itu ada konsep dan filosofi, yang kedua itu ada etika pemasar, dan yang ketiga itu pendekatan terhadap konsumen, dan yang keempat itu ada cara pandang terhadap pesaing. Yang pertama itu uh, konsep dan filosofi. Artinya dalam konvensional pemasaran yang dilakukan itu bebas nilai dan tidak mendasar pada ketuhanan dalam aktivitas pemasarannya. Sedangkan dalam konsep pemasaran syariah itu seseorang harus merasakan bahwasanya dalam setiap kegiatannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab
untuk memasarkan produk atau barangnya itu mereka melaksanakan dengan berhati-hati. Karena apa? Karena mereka sudah mengetahui bahwa kepercayaan mereka itu bahwasanya kita sebagai pemasar akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu dilihat dari etika pemasar. Artinya dalam konvensional itu cenderung bebas nilai sehingga seorang pemasar itu bebas menggunakan segala macam cara demi mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Dan cara ini merupakan cara yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam seperti itu. Jadi tidak patut untuk dicontoh. Selanjutnya ada pemasaran secara Islam. Pemasaran yang syariah ini sangat memegang teguh etika dalam melaksanakan kegiatannya. Pemasaran yang syariah itu akan secara jujur menceritakan kelebihan, kekurangan dari produk yang mereka jual. Jadi pemasaran syariah itu transparan, akan menceritakan kelebihan dan kekurangan akan produknya yang akan dijual oleh pemasar ini. Yang ketiga itu ada pendekatan terhadap konsumen. Artinya dalam konvensional itu konsumen diletakkan sebagai objek untuk target penjualan semata. Dalam hal ini konsumen itu seringkali dirugikan karena apa? Karena janji yang tidak realistis, dan pada konvensional ini nilai kekeluargaannya itu tidak terasa sebab perusahaan ini menganggap bahwasanya konsumen itu hanya sebagai objek untuk mencapai tujuan seperti itu. Jadi rasa kekeluargaannya itu dalam konvensional itu tidak ada seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pemasaran syariah, konsumen diletakkan sebagai mitra yang sejajar, artinya tidak memandang status sosialnya, dan rasa kekeluargaan dalam Islam itu atau dalam syariah itu tidak memandang status sosialnya. Jadi dalam ajaran agama Islam itu rasa kekeluargaannya itu sangat penting. Karena apa? Karena eh, rasa kekeluargaan itu sangat sangat penting dalam pemasaran syariah ini. Nah, yang keempat itu ada cara pandang terhadap pesaing. Artinya itu dalam pemasaran konvensional menganggap bahwa pesaing merupakan pihak yang harus dikalahkan dan harus dijatuhkan usahanya. Jadi hal ini itu tidak baik untuk dicontoh. Karena apa? Karena dalam konvensional ini niatnya itu sudah tidak baik, yaitu pihak ini harus dikalahkan dan harus dijatuhkan usahanya seperti itu. Jadi tidak baik untuk dicontoh bagi pemasar yang syariah. Sedangkan yang pemasaran syariah itu tidak menganggap bahwa pesaing itu sebagai pihak yang harus dikalahkan atau bisa dimatikan usahanya, melainkan dalam konsep syariah ini perusahaan mampu memicu dirinya itu untuk menjadi lebih baik daripada harus menjatuhkan pesaingnya. Hal ini tidak ada gunanya karena dalam ajaran agama Islam itu lebih baik kita melaksanakan atau menjalankan sebuah bisnis itu menjalankan bisnis itu dengan persaingan yang sehat gitu loh, bukan mematikan atau menjatuhkan usaha lain. Karena dengan cara menjatuhkan usaha itu akan tidak ada gunanya bagi kita, malah menambah eh, menambah sifat kita yang tidak baik di hadapan orang-orang atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu manajemen syariah dan manajemen konvensional. Next. Manajemen syariah adalah mengatur sesuatu dengan baik, tepat, dan terarah, merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Islam. Tujuannya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana manajemen syariah ini merupakan suatu prinsip utama dalam agama Islam. Seperti sabda Rasulullah, "Innallaha yuhibbu idza amala ahadukumul amala an yutkinahu." Yang artinya, sungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itkon, yaitu atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Berbeda dengan manajemen konvensional, yang merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Di mana
Suatu manajemen ini dimiliki oleh para pekerja dari merupakan warisan dari nenek moyang tersebut, kemudian disebar melalui mulut ke mulut dan kemudian diwariskan lagi ke generasi selanjutnya. Dalam suatu manajemen konvensional ini tidak pernah ditemukan suatu prinsip. Oleh karena itu, manajemen konvensional sering disebut pengetahuan yang tradisional. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu gambaran dan potensi pangsa pasar Muslim di Indonesia dan di dunia. Next. Yang pertama, gambaran dan potensi pangsa pasar Muslim di dunia. Nah, konsumen Muslim di dunia ini memiliki dua sifat, yaitu homogen dan heterogen. Untuk homogen sendiri itu dari segi keyakinan, untuk heterogennya dari segi kehidupan. Jadi, kemudian penggunaan bahasa, busana, serta pendidikan yang berbeda dan pola konsumsi yang berbeda pula itu terjadi kepada konsumen Muslim. Sehingga tradisi di dunia Muslim pada beberapa tahun ini juga mengalami perubahan yang cukup drastis. Misalkan dalam hal busana, pendidikan, emansipasi wanita, dan pada pemerintahan serta peta politik. Kemudian pada tahun 2013, negara Muslim di dunia juga mengembangkan destinasi wisata sebagai upaya pengenalan negara mereka. Negara-negara yang telah mengembangkan destinasi wisata halal ini antara lain Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia, Taiwan, dan juga Mesir. Mereka memprioritaskan pada beberapa produk halal seperti halal food dan akomodasi saat melakukan wisata, sehingga para wisatawan Muslim itu tidak ada ragu lagi saat melakukan destinasi wisata ke negara-negara tersebut. Yang terakhir yaitu adanya lembaga sertifikasi halal yang tersebar di berbagai negara. Contohnya ada Dewan Halal Dunia atau World Halal Council, Majelis Ugama Islam Singapura, One Halal ASEAN Standard, dan American Muslim Customer Conference. Next. Nah, untuk gambaran dan potensi pangsa pasar Muslim di Indonesia sendiri, itu dipengaruhi dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim, sehingga perkembangan pangsa pasar Muslim di Indonesia itu cukup pesat. Dengan ditandai munculnya beberapa industri halal yang berkembang di Indonesia, antara lain makanan, gaya hidup, hingga jasa. Selain itu, terdapat pula lembaga yang bertugas memberikan sertifikasi halal yang juga terdapat di negara lain, seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk contoh lembaga sertifikasi halal di Indonesia sendiri adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang disingkat LPPOM MUI. Next. Baik, selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk Muslim dan konsekuensi ekonomi. Muslim sendiri itu merupakan suatu kelompok agama dengan pertumbuhan penduduk tercepat di dunia. Menurut analisis data yang saya lampirkan, next. Menurut analisis data yang saya lampirkan di PPT tersebut itu menyatakan bahwa Muslim itu akan mencapai 75% pertumbuhan penduduknya. Angka tersebut merupakan 2 kali lipat dari pertumbuhan penduduk di dunia. Menurut analisis data ini juga, itu tingginya pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor keluarga muda dan tingginya tingkat kesuburan membuat bayi yang lahir di keluarga Muslim antara pada tahun 2030 hingga 2035. Diperkirakan akan mencapai sekitar 225 juta. Menurut tim penelitian ini juga, meskipun Indonesia saat ini itu memegang predikat sebagai negara yang berpenduduk terbesar di dunia, namun predikat itu tuh akan diambil oleh India pada tahun 2050. Sementara ini, masyarakat Muslim ini tersebar di kawasan Asia dan Pasifik.
antara lain seperti Bangladesh, Iran, Turki, dan India. Next. Lalu konsekuensi ekonomi akibat dari pertumbuhan penduduk muslim. Adanya globalisasi, negara muslim itu ikut adaptif terhadap zaman. Semakin banyaknya pertumbuhan penduduk muslim, baik perempuan maupun laki-laki itu memiliki kemandirian ekonomi. Mengacu pada proyeksi jumlah penduduk, dampak dari kualitas penduduk muslim dan profesi sebagian besar yang menjadi pengusaha itu menjadikan terciptanya peluang bagi munculnya potensi-potensi bisnis baru. Lalu, kondisi ekonomi syariah regional. Sejak adanya publikasi Lembaga Global Thomson Reuters tentang potensi belanja konsumen muslim untuk berbagai produk konsumtif. Nah, lembaga ini itu menyatakan bahwa peningkatan daya beli muslim di seluruh dunia sehingga mempengaruhi perekonomian global. Lalu pada tahun 2021 itu consumer spending masyarakat muslim untuk sektor makanan sendiri itu dan gaya hidup diproyeksi akan mencapai sekitar 3 miliar US dollar dan perbankan sendiri akan mencapai 3, miliar US dollar. Saat ini itu ada 6 pilar ekonomi syariah, antara yang seperti makanan, halal makanan, media halal, lalu ada sektor keuangan, fashion, kosmetik, dan farmasi. Menurut data yang saya baca saat ini itu dari segi revenue yang menguasai adalah dari segi sektor makanan halal. Selanjutnya yaitu populasi muslim dan peta strategi pemasaran dunia. Next. Pertama yaitu aspek penting yang menjadi bahan perhatian dari para pelaku pemasaran terkait dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi negara muslim dan jumlah penduduk muslim di dunia, antara lain adalah di bidang riset pemasaran, strategi pemasaran, pemahaman budaya, advertising service, lembaga keuangan, kehalalan dalam produk, serta aspek lain yang sesuai dengan kaidah Islam, di mana peta strategi pemasaran ini dengan populasi penduduk, maka food, fun, and fashion merupakan driver bagi penggerak sisi emosional dan laju perekonomian yang semakin diperhitungkan. Yang kedua, dalam perencanaan strategi pemasaran Islam ini, seorang muslim hendaklah menggunakan strategi pemasaran bauran dari strategi pemasaran Rasulullah. Kemudian, penggunaan konsep bauran pemasaran ini dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, and physical, dan proses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi